Dari atas nggak tahu. Bina, hadir. Bina, hadir. Indah, hadir. Selina, hadir. Indah, hadir. Hadir. Moza, jadi jangan sampai sering-sering izin, jangan sampai sering. Kalau sakit-sakit sedikit bisa lah masuk. Jangan terlalu terlalu banyak sama penyakitnya, nanti kebiasaan. Ya, yang sedikit juga ngaruh. Ya, ngaruh. Silakan yang lain keluarkan. Oh iya. Sudah. Ya. Sekarang siapa yang tahu bahasa apa? Terima kasih. Era. Apa ya? Ya, bagian C terkait dengan membangun kehidupan yang demokratis. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk baca materi. Materi terkait dengan membangun kehidupan demokratis. Saya kasih waktu buat baca materi. Kita belajar terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Untuk apa? Agar terwujud perdamaian. Nyanco, apa? Kenapa penting kita mempelajari terkait dengan pelaksanaan demokrasi, khususnya di negara kita, negara Indonesia? Baca. Ketika kita khususnya sebagai siswa mempelajari pelajaran demokrasi di kelas 11, terutama materi demokrasi di kelas 11, dengan tujuan agar kita sebagai pendidik, calon-calon pemimpin bangsa bisa menerapkan demokrasi untuk yang selanjutnya, berperilaku adil serta mampu melaksanakan hak-hak kita sebagai warga negara serta kewajiban kita. Kan demokrasi itu tanpa ada yang dijalankan tidak akan bisa. Ya. Jadi itu pentingnya kita belajar demokrasi, apa sih sebenarnya demokrasi itu, agar di dalam tidak hanya demokrasi dapat dilakukan di sekolah, tetapi juga di dalam masyarakat kita berbangsa dan negara. Siapa yang tahu seberapa demokrasikah Indonesia? Kira-kira kalian pernah terbesit nggak pemikiran apakah negara kita ini, dari kemarin kan pembelajaran kita dari kemarin terkait dengan demokrasi. Menurut kalian seberapa demokrasikah Indonesia? Ada yang tahu? Apakah sudah dia melaksanakan nilai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia? Tidak. Apa? Kenapa? Ada yang bisa berargumentasi? Silakan. Istrinya coba. Tidak. Kan udah kemarin. Pertanyaannya, apakah negara Indonesia ini sudah demokrasi atau belum? Itu singkatnya. Belum, karena semua kriteria negara demokratis belum dilaksanakan. Oke, bagus. Sekarang sebelum kita memberi video pembelajarannya, saya bagi kalian menjadi 3 kelompok besar, dan nantinya 3 kelompok ini akan menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam video. Oke? Saya bagi kelompoknya aja ya. Oke? 3. Oke? Benarkah negara kita sudah benar-benar demokratis? Apa bukti serta ukurannya? Jangan sampai penilaiannya bersifat subjektif belaka. Soal ukuran praktek demokrasi, para ahli biasanya mengacu kepada 2 orang internasional, yakni The Freedom House dan The Economist Intelligence Unit. Sayangnya, keduanya bersifat umum, berukur di tingkat nasional, serta sekedar mencatat hal-hal yang prosedural saja. Khusus untuk kelompok 1 didengarin dengan baik. Nah, coba sekarang setiap kelompok keluarin lembar kertas, satu lembar kertas. Satu lembar. Jika iya itu benar ya. Dijelasin. Nanti pakai pendapat kelompok itu. Paham? Itu aja soalnya. Oke. Masih adakah ancaman kekerasan oleh kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat?
Lalu, masih adakah aturan tertulis yang mewajibkan masyarakat menjalankan agamanya? Dan masih adakah tindakan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau ada dua variabel Hak-hak politik yaitu tulis indikator hak. Dulu yang benar, Hak-hak politik. Biologi nih dah yang benar. Tidak, ada hak politik. Ya, udah ya. hak memilih dan dipilih, Hak memilih dan dipilih. serta partisipasi Sekarang jawaban atau yang diukur di antaranya. faktornya lihat. Masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara? Seberapa aktif DPRD membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri? Ada atau tidaklah kegiatan kaderisasi oleh partai politik? Lalu, masih adakah laporan keterlibatan Sekarang perhatikan, sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti hasil jawaban yang sudah dikerjakan kelompok nanti dikumpulkan. Selesai pembelajaran. Sekarang kita bahas lebih lanjut terkait dengan indikator-indikator tersebut. Coba saya mendengar apa indikator pertama tadi dari kelompok satu. Apa? Berkumpul dan kebebasan sipil. Ya. Pertama kebebasan sipil, terus kelompok dua apa? Hak memilih dan dipilih. Hak dipilih dan untuk dipilih. Kemudian yang ketiga, efektivitas lembaga demokrasi. Oke, sekarang sama-sama kita saksikan ya. dengan program pemerintah yang lebih terarah, masyarakat akan semakin menikmati kehidupan demokratis. Kondisi politik yang kondusif berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan akan terbentuk, dan yang terutama kemanusiaan serta keadilan sosial akan semakin mewujud. Saya dengar dari kelompok satu dulu. Kira-kira apa? Untuk apa kita belajar terkait dengan demokrasi? Pentingnya demokrasi. Memiliki makna kehidupan yang bersifat dan berikat demokrasi. Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan. Kehidupan demokrasi merupakan kehidupan yang penuh kedamaian, tanpa kekerasan dan pemaksaan kehendak. Adanya kebebasan Demokrasi itu mengajak Kan kaitin sama anunya. Iya. Kalau hak dipilih apa gitu. Oh iya. Tadi sebenarnya kamarnya sih doang deh. Ditunjuk ini. Kita pindah rantang kita jadi mengetahui hak kita untuk memilih pemimpin kita. Hak memilih pemimpin itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Oke, bagus. Terus apa lagi? Terus kita jadi tahu pengambilan keputusan itu kan keputusan Ya, keputusan dan apa dari satu Arah. orang kan Tetapi, dari apa namanya banyak orang. seperti contohnya seperti pemilihan presiden. Kan kalau mau pilih pemilu nu kan kalau pemilu itu dari masyarakat. ya tepuk tangan. Biasanya kita ada kita tahu demokrasi itu kayak gimana. Terus nanti kan yang kata tuh bakalan bisa lanjutin kita biar kita tahu biar kita bisa tahu lebih dalam ya dari apa demokrasi itu. Maksud seberapa penting demokrasi ini nanti ketika kalian terjun dalam masyarakat, kalian bisa mengetahui oh ternyata demokrasi ini tidak seperti ini seharusnya. Supaya nanti kalau dalam pemilu di tahun 2024 sekarang ada yang global, ada yang gimana itu kan politik tidak sehat. Politiknya tidak sehat karena itu kalian yang sudah sadar, kalian yang sudah paham, tidak boleh itu kalian gugur, tidak boleh karena apa? Hak dan dipilih itu adalah hak kita. Ya, Jika hati nurani kalian jika hati nurani kalian mengatakan bahwa dia tidak, bukan dia yang saya pilih, Bukan. dia bukan. Mereka tidak tahu bagaimana, tapi kan tetap hak itu adalah hak pilih itu adalah milik kalian.
milik kita. Paham ya? Ya. Paham, oke. Mungkin itu saja pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga berkah dan kalian jangan lupa buat belajar. Mungkin ini berpikir dan maaf kalau ada yang salah. Dan terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah.